Halo semua tahun bonsai, di video kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman pemula kapan waktu yang tepat untuk membuka kawat bonsai. Nah, ini merupakan pertanyaan yang sering saya temukan di kolom komentar ya. Ada beberapa memang pertanyaan tentang kapan saatnya membuka kawat bonsai ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman kapan waktu yang tepat untuk membuka kawat bonsai. Nah, dalam membuat suatu bonsai memang ada tahapan-tahapan ya, mulai dari penentuan muka, kemudian penataan akar, dan juga sampai dengan wiring ya, atau pembentukan dasar. Dan salah satunya seperti yang saya contohkan sekarang, ini merupakan bahan bonsai kimeng. Dan proses pengawatan awal ini ya, ini merupakan bahan bonsai kimeng, dan ini proses pengawatan pertama, jadi sistem perantingannya masih sangat kurang. Setelah melakukan proses pengawatan, tentu ada perawatan selanjutnya ya, mulai dari penyuburan dan juga memperhatikan kawat bonsai yang kita gunakan apakah sudah masuk ke kambium atau belum. Kapan waktu yang tepat membuka kawat bonsai? Sebenarnya itu relatif ya, pertanyaan relatif teman-teman. Jadi tergantung kesuburan dari setiap pohonnya. Jadi saya akan contohkan misalnya seperti ini. Nah, ini kawatnya sudah masuk ke kambium dan memang harus segera dibuka ya. Kalau tidak dibuka, ini bisa saja merusak batang bonsai yang kita miliki dan juga membuat bahan bonsai atau ranting bonsai yang kita bentuk menjadi cacat ya. Nah, contohnya seperti ini bahan bonsai kimeng yang saya miliki, dan banyak sekali ya kawat-kawat yang memang sudah harus dibuka. Dan ini saya kira kurang lebih 3 bulan dengan keadaan pohon yang menurut saya kalau dari jenis kimeng ini sedikit lambat ya. Dalam membuka kawat bonsai, yang pertama yang perlu kita siapkan ya tentunya tang untuk memotong kawat bonsai agar ketika menggunakan kawat yang besar dan juga susah membukanya, kita bisa melakukan pemotongan ya. Dan tentunya kelemahan kalau kita langsung memotong kawatnya, kawat yang digunakan sebelumnya tidak bisa kita gunakan. Oke? Nah, jadi saya akan perlihatkan bagaimana ciri-ciri atau kapan saatnya membuka kawat bonsai yang tepat. Oke? Nah, ini contoh sederhananya ya teman-teman. Ini merupakan ranting yang di samping ya, bagian samping, dan saya menggunakan 2 kawat seperti ini. Ini tidak bertujuan untuk menekuk ranting ini, tapi tujuannya untuk menekuk di bagian ujung ya. Nah, di bagian ujung seperti ini. Dan ini saya gunakan hanya untuk jalur ya, untuk biar kawat yang saya gunakan juga cukup erat untuk menekuk ranting ini di bagian ujung ya, atau batang bonsai kimeng yang saya miliki ini di bagian ujung. Dan ini ciri-ciri ketika kawat ini harus dibuka ya teman-teman, waktu yang tepat untuk membuka kawat. Jadi ukuran kawat 2,5 mm, tapi sudah masuk ke kambium hampir setengah ya. Sebenarnya kalau sudah masuk sepertiga saja dari ukuran kawat sudah bisa dibuka, tapi ini sudah setengah kawat ya yang masuk ke kambium. Jadi saya putuskan untuk membuka juga, sekalian untuk melakukan proses pemulihan bekas luka seperti ini ya. Jadi ketika membuka seperti ini, proses pengawatannya juga tidak dilanjutkan lagi ya. Dan ini proses penyembuhannya juga cukup, kalau keadaan pohon cukup subur, jadi juga cukup cepat ya untuk bahan bonsai kimeng. Oke, jadi untuk contoh sederhananya seperti ini teman-teman. Ini tidak tergantung waktu berapa minggu atau berapa bulan ya, tapi membuka kawat bonsai itu tergantung dari tingkat kesuburan bonsai yang kita miliki. Jadi kalau bonsai jenis bonsai kimeng atau ficus, kalau pertumbuhannya subur pasti 2 bulan saja sudah kawatnya sudah masuk ke kambium ya. Oke.
Oke, untuk membuka kawat yang berukuran besar seperti ini, ikuti saja alur dari lilitan ya. Jangan dipaksakan untuk menghindari kambium lecet ya ketika dibuka. Makanya kita harus menggunakan tang seperti ini untuk bantuan, karena ini kawat yang saya gunakan cukup besar, berukuran 3,5 ya, 3,5 mm, dan kita perlu bantuan seperti ini. Oke. Usahakan tetap berhati-hati ya teman-teman, agar ranting atau batang bonsai yang kita miliki tidak terlalu lecet ataupun lecet karena kambiumnya tergores kawat lilitan ya, kawat bonsai yang kita gunakan. Nah, inilah hasil akhirnya semeton bonsai. Ini hasil akhir setelah kawatnya dibuka ya. Kalian bisa lihat batang bonsai kimeng yang saya miliki ini, kawatnya sudah cukup dalam ya. Dan pada saat seperti inilah waktu yang tepat untuk membuka kawat bonsai ya. Ini dan ini untuk batang yang saya akan gunakan sebagai mahkota, juga kawat utamanya saya buka. Dan ada beberapa ranting yang memang karena kawatnya belum masuk ke kambium, jadi saya biarkan ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, saya biarkan agar kita tunggu sampai kawatnya masuk ke dalam kambium, baru kita lakukan atau dibuka kawatnya. Oke. Dan ini untuk ranting yang di belakang ya. Tuh, ranting yang di belakang sama kawatnya juga sudah cukup dalam masuk ya. Oke. Nah, semoga video kali ini ditonton teman-teman yang atau semeton bonsai yang nanya-nanya kemarin ya. Semoga video kali ini bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Semoga bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat walaupun sedikit di dalam video ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih semeton bonsai.